Oke, baik teman-teman, suara Koko sudah jelaskah? Masih kecil atau sudah jelas? Bisa kasih masukan? Suara Koko jelas atau kecil? Jelas kok. Jelas ya? Oke, kita berdoa, tundukkan kepala. Bapak yang baik, selamat siang Tuhan. Kami berkumpul lagi Tuhan di ibadah online kami, di ibadah gym Tuhan. Biarlah siang hari ini kami semua siap untuk menerima kebenaran firman-Mu, sehingga setiap kami boleh semakin mengerti, memahami, dan mengenal apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang Tuhan inginkan, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang bertahan sampai akhir, sampai Engkau datang, kami tetap setia, mengiring kepadamu ya Bapak. Berkati hamba-Mu, biarlah semuanya yang hamba-Mu sampaikan itu semua berasal daripadamu, bukan hikmat manusia hamba, tetapi firman, mengartikan firman. Berkati juga teman-teman kami yang hari ini tidak bisa hadir, kiranya Tuhan yang tolong, kembalikan mereka minggu depan untuk mereka bisa kembali bersama-sama dengan kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan semuanya ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam pimpinan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, langsung saja. Koko akan share screen. Sudah muncul di handphone, di laptop, atau di layar kalian sudah muncul? Udah kok. Sudah ya? Oke. Kita mulai saja. Ini ayat kita yang dari awal, ini tema kita tentang the blessing of the unity. Ini minggu terakhir, ini materi terakhir. Kita nanti akan masuk ke materi yang baru di bulan depan ya. Di 1 Korintus 1 ayat 10, tetapi aku menasihatkan kamu, firman menasihati kita, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kita nih seia sekata dan jangan ada perpecahan. 3 minggu yang lalu kita sudah membahas sangat jauh dan panjang lebar tentang hal-hal yang membuat perpecahan terjadi. Ya, karena kita sering melakukan keinginan daging, yaitu iri hati, mementingkan diri kita sendiri, egois, dan banyaknya pengajaran di luar sana yang menyebabkan terjadinya perpecahan. Itu kita sudah bahas ya, panjang lebar tuh baik di ibadah minggu maupun di komsel kita. Nah, tetapi hari ini firman Tuhan bilang nih, kalau mau terjadi unity, kamu harus erat bersatu dan sehati sepikir. Kita harus sehati sepikir. Sehati dengan sepikir dengan siapa? Kok? Ya tentunya dengan Yesus Kristus. Kita harus serupa menjadi seperti Yesus Kristus. Janganlah kamu serupa menjadi dunia ini. Itu kata Roma 12 ayat 2. Kita nggak boleh serupa dengan dunia ini, tapi kita harus serupa dengan Kristus. Supaya kita melakukan apa yang seperti Tuhan kita lakukan. Sehingga unity bisa terjadi. Roma 12 ayat 16, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, tuh ya, sama ya, sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah, fokuskanlah, lakukanlah. Arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana, janganlah menganggap dirimu pandai. Kita hanya manusia biasa, kita masih memiliki keterbatasan, kita masih punya kelemahan. Untuk itu firman Tuhan bilang, arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Bagaimana pengertian perkara-perkara yang sederhana ini gimana? Nanti Koko jelaskan ya. Sabar saja, tenang saja. Kita lanjut. Nah, ini tema kita hari ini. Pikirkanlah perkara yang di atas. Tadi sederhana, yang di atas. Bukan yang di bumi. Tapi kita masih di bumi loh. Kita masih tinggal di bumi nih. Saya masih nginjek tanah nih. Tapi kenapa firman bilang, pikirkanlah perkara yang di atas. Nah, perkara yang di atas itu apa aja kok? Supaya saya tahu nih. Sehingga saya bisa melakukannya. Kita lihat langsung ya.
Nah, pertanyaannya tadi, kenapa kita harus memikirkan perkara yang di atas? Ini jawabannya. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan, aniaya dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau. Lalu Yesus bilang apa sama Petrus? Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis." Ini bukan Petrus yang disuruh diusir ya, tapi lihat tuh. Yesus bilang, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan, skandalon bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ingat, Yesus melakukan kehendak Bapaknya, kehendak Allah, yaitu dia harus minum cawan, naik ke atas kayu salib untuk menderita, untuk menebus dosa manusia, supaya manusia yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan dibangkitkan pada akhir zaman. Yesus kasih tahu nih, Yesus bilang sama Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku." Iblis nggak pengen Yesus naik ke atas kayu salib. Iblis berusaha untuk menggagalkan rencana Tuhan. Iblis maunya manusia binasa. Jadi menurut iblis nih, sekali-sekali tuh ya, sekali-sekali hal itu kiranya Allah menjauhkan hal itu, takkan menimpa engkau. Enggak. Janganlah engkau iblis. Engkau batu sandungan bagiku. Engkau pengen menggagalkan rencana Allah, rencana Bapakku, tapi nggak bisa. Aku harus minum cawan, aku harus melakukan kehendak Allah, yaitu aku harus naik ke atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Kita melihat di sini bahwa Yesus pengen ngasih tahu yang dipikirkan manusia, itu pengennya nggak pengen menderita. Nggak mau, nggak enak rasanya menderita. Tapi Yesus bilang, sebab Mesias harus masuk ke dalam penderitaan supaya kembali kepada kemuliaannya. Nah, untuk itu makanya pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kita harus memikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Kalau kita memikirkan manusia, apa yang manusia pikirkan, ya pasti manusia mikirnya egoisnya diri dia sendiri kan. Yang penting saya dulu, yang lain orang lain belakangan lah. Lanjut ya. Memikirkan hal-hal dari daging sama dengan maut. Ingat ya, keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh. Barang siapa yang melakukan keinginan daging, itu maut. Upah dosa ialah maut. Tapi hidup kasih karunia Tuhan Yesus, yaitu hidup yang kekal. Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Pneumatos, roh di sini. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup, zoe, dan damai sejahtera. Nah, sekarang adik-adik, apa yang akan kita pikirkan? Kalau kita memikirkan keinginan daging, ya udah, maut hasilnya. Tapi sebaliknya, ketika adik-adik memikirkan keinginan roh, hidup dan damai sejahtera. Pilihan di tangan adik-adik semua nih hari ini, siang ini. Mau memikirkan yang dari daging atau memikirkan yang dari roh. Kalau adik-adik memikirkan yang dari roh,
adalah hidup dan damai sejahtera. Berarti kita harus meninggalkan perbuatan daging kita dong. Yes. Berarti kita harus menyalipkan kedagingan kita dong kok. Yes. Itu harus. Kalau adik-adik nggak mau kena ini, nggak mau kena ini, adik-adik harus memikirkan hal-hal yang dari Roh Kudus maksudnya. Sehingga adik-adik bisa menghasilkan yang namanya buah Roh. Makanya tadi balik lagi, kita harus memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Yaitu perkara yang di atas itu ya pemikirannya Tuhan, pemikiran Roh Kudus. Supaya kita terhindarkan dari maut, thanatos. Ngerti ya adik-adik ya sampai sini ya? Lanjut. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tuh. Firman Tuhan menjelaskan kepada kita semua adik-adik bahwa keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Musuh Allah. Karena ia tidak takluk, tidak takut. Pengennya melanggar, pengennya melawan, memberontak kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jelas sekali, setiap orang yang memikirkan yang hidup dalam daging, dalam dosa nih, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang berseteru terhadap Allah. Jadi pastikan adik-adik semua tidak hidup di dalam daging, tetapi hidup dan memikirkan hal-hal yang dari roh. Hasilnya apa? Hidup dan damai sejahtera. Pikiran yang sama seperti Yesus Kristus. Di awal tadi kau udah kasih tahu. Kita harus memikirkan perkara-perkara di atas. Yaitu apa kok? Pikiran yang sama seperti Tuhan kita, Yesus Kristus. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan, hupomone, dan penghiburan mengaruniakan kerukunan, pikiran yang sama kepada kamu sesuai dengan siapa? Kehendak Kristus Yesus. Kehendak Tuhan bagi kita supaya kita tidak serupa dengan dunia ini. Sehingga kita dapat membedakan, dapat mengetahui, mengerti, mendengar, memahami, dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bagi setiap mereka yang mengasihi Dia. Jadi Allah nggak pengen kita serupa dengan dunia ini. Kita harus jadi orang yang berbeda. Kalau LAI menerjemahkan kerukunan, tetapi dari bahasa aslinya itu berkata pikiran yang sama, sehati sepikir kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Kalau mau terjadi yang namanya satu hati, satu pikir, harus sepikir atau pikiran yang sama seperti Yesus Kristus. Memikirkan hal-hal yang dari roh. Maka akan tercipta yang namanya satu hati, satu suara, dan memuliakan Allah. Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Ingat ya teman-teman, Koko mau bilang, kalian sudah dewasa di dalam Tuhan dan harus memikirkan dan sepikir seperti Yesus Kristus. Bukan yang lain. Kalau adik-adik sehati sepikir seperti Tuhan Yesus, maka adik-adik semua memuliakan Allah Bapa dan Tuhan kita. Tuh ya, ini ayat 5-nya nih. Terjemahannya NAU ya. Ini LAI agak sedikit kurang tepat. Ini terjemahannya. Sekarang semoga Allah yang memberikan ketekunan dan dorongan memberikan Anda untuk menjadi pikiran yang sama satu sama lain menurut Kristus Yesus.
Ini nih pikiran yang sama. Sehati, sepikir. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Firman-Nya jadi nyambung. Kita harus sepikir seperti Yesus Kristus untuk memuliakan Allah Bapa Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Dan kita harus bertekun setiap hari untuk supaya kita bisa sehati dan sepikir seperti pikiran Tuhan Yesus Kristus. Nggak gampang loh kok. Yes, susah. Tapi kalau kita mau, Tuhan pasti bantu. Tuhan pasti tolong. Ngerti adik-adik ya? Sampai di sini ngerti? Lanjut. Nah, pertanyaannya, kok gimana untuk bisa memiliki pikiran Kristus itu? Mudah kalau kita tahu dan kita harus meneladani Yesus ya. Firman mengartikan firman ini yang kita gunakan sekarang. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ya, memiliki pikiran Kristus. Gimana caranya untuk bisa memiliki pikiran Kristus itu? Pertama, kita harus memperbaharui pikiran kita. Memperbaharui pikiran kita. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepada kamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Firman Tuhan jelas, adik-adik semua. Bilang sama kita, untuk kita, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Yang isi pikirannya itu sia-sia doang. Pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Ya, karena kebodohan yang ada dalam diri mereka. Karena kedegilan itu mengeraskan hati. Nggak mau diatur, nggak mau ngikut perintah Tuhan. Ya, kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Nah, adik-adik kan sudah mengenal Allah, sudah mengenal Tuhan yang benar. Berarti adik-adik harus meninggalkan pikiran yang sia-sia ini. Jangan seperti orang yang tidak mengenal Allah. Kalian sudah mengenal Allah. Karena kalau mereka yang tidak mengenal Allah, yang pikirannya sia-sia, mereka pasti melakukan ya ini, menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ingat, Tuhan memanggil kita bukan melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus, apa yang berkenan kepada Tuhan. Nah, untuk itu supaya kita bisa memiliki pikiran seperti Kristus untuk memuliakan Allah Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus, yang pertama adalah kita harus memperbaharui pikiran kita. Kita harus bisa memperbaharui, merubah cara kita berpikir. Jangan seperti pikiran yang lama nih yang sia-sia. Sebab kita sudah mengenal Tuhan. Kita sudah dimerdekakan dari dosa. Kita sudah dibersihkan oleh firman. Kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Dan kita sudah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh Tuhan. Sebabnya kita harus memperbaharui pikiran kita. Supaya apa? Kita bisa memikirkan perkara-perkara yang di atas. Yang seperti yang Tuhan pikirkan. Ini yang pertama ya, adik-adik, memperbaharui pikiran kita. Lanjut ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran kamu. Pikiranmu. Sekali lagi, kita harus tinggalkan.
Adik-adik harus bisa bedakan antara tinggal dan tinggalkan. Tinggal itu artinya engkau nggak mau berubah, engkau mau stay, engkau mau diam di tempat. Tinggalkan, engkau move, engkau pindah. Itu yang Tuhan mau, supaya kita menanggalkan manusia lama kita yang ujungnya tuh binasa. Dan kita harus memperbaharui roh dan pikiran kita. Bisa ya adik-adik ya? Kita harus memperbaharui pikiran kita. Nah, yang kedua, Roma 12 ayat 2 sampai 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Untuk kamu bisa bedain nih, mana yang kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna, engkau harus tidak serupa dengan dunia ini. Engkau harus beda cara pemikiranmu. Dunia menawarkan segala godaan, is okay, nggak apa-apa, yang penuh dengan kedagingan, narkoba, seks, rokok, dan lain sebagainya, itu nggak penting. Engkau tidak boleh, adik-adik tidak boleh mengikuti arus dunia yang dunia tawarkan. Engkau harus berubah, metamorfosis, berubah, metanoia. Kita udah pernah bahas tentang arti metanoia, perubahan dalam cara berpikir dan bertindak yang terus-menerus terjadi dalam kehidupan kita. Nah, ini yang Tuhan mau. Jangan serupa dengan dunia ini. Firman udah kasih tahu loh, jangan serupa dengan dunia ini. Supaya apa? Kita bisa bedain mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Maka untuk itu kita harus diperbaharui. Metamorfose budimu, cara berpikirmu. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Iman itu diberikan kepada Tuhan buat setiap kita. Ukuran iman setiap kita beda-beda, karena kita setiap pribadi ya, lepas pribadi ya beda juga kan. Nggak mungkin Ana sama dengan Ernest, dengan Otto, beda semua. Kita masing-masing beda sesuai dengan ukuran iman. So kita harus menguasai diri. Jangan kita memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Pokoknya jauh banget deh, saya mau punya rumah 10, saya mau punya mobil 20. No. Itu ketinggian. Hendaklah kamu berpikir begitu rupa, yaitu pikiran seperti Kristus. Sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Ini yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ini poin nomor 2. Jangan serupa dengan dunia ini. Kedagingan ya. Dunia ini penuh dengan kedagingan. Nah, kita masuk ke dalam hukuman yang menanti bagi orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Ini yang terjadi nih kalau kita nggak mau ngikut perintah Tuhan, kita nggak menuruti apa yang Tuhan katakan, yang firman katakan, kita maunya jadi seteru Allah nih yang tadi. Kita maunya serupa dengan dunia ini. Kita nggak bisa meninggalkan keinginan daging. Oke, ini hukuman yang menanti. Karena setiap yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang hidup sebagai seteru salib Kristus. Banyak, bukan sedikit. Firman bilang banyak. Banyak orang akan mengikuti hawa nafsunya dan masuk ke dalam pintu yang lebar dan jalan yang luas itu yang ujungnya kebinasaan. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Banyak
Alkitab seringkali memberitahu kita hati-hati dengan kata banyak. Waspada. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Mereka pengennya apa ya, hidup enak, hidup bergelimang harta. Mereka selalu memikirkan hal-hal keinginan pemuasan hidup mereka sendiri. Mereka nggak pernah mikirin apa yang Tuhan pikirkan, yang Tuhan mau. Mereka susah, apalagi bayar harga untuk sangkal diri, pikul salib, nggak mau. Mereka lebih memilih untuk menjadi seteru salib Kristus. Dan hukumannya, nanti kita lihat. Apa hukuman bagi orang seperti itu? Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada tuh, kan? Perkara duniawi. Semua hal-hal duniawi. Kemewahan, berkat yang sangat melimpah, dan lain sebagainya. Pokoknya mereka pikirannya tertuju kepada hal duniawi aja. Nggak mau yang lain. Hukuman buat mereka ialah kebinasaan. Kebinasaan. So adik-adik, selama masih ada kesempatan, selama masih ada waktu, yuk kita berubah pikiran kita. Yang tadi, kita harus memperbaharui pikiran kita menjadi apa? Menjadi seperti Yesus Kristus. Apa yang Yesus pikirkan untuk bisa sehati, bisa sepikir, yaitu kamu harus serupa seperti Kristus. Sehingga kamu bisa memikirkan hal-hal begitu rupa untuk bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Dia. Yakobus 4 ayat 4, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Tuh. Adik-adik mau jadi musuh Allah, ya udah, simple. Jadi aja sahabat dunia ini. Kalau kalian lebih memilih menjadi sahabat dunia ini dengan segala kedagingannya, berarti adik-adik sedang menuju atau ini permusuhan dengan Allah. Perhatikan baik-baik adik-adik semua. Koko sangat tidak berharap atau firman Tuhan mengharapkan adik-adik tidak menjadi sahabat dunia ini. Adik-adik harus menjadi sahabat Tuhan. Itu jauh lebih penting. Supaya kenapa? Supaya kalian nggak binasa. Itu yang Koko harapkan, yang Tuhan mau. Dan ketika adik-adik menjadi sahabatnya Tuhan, berarti adik-adik lebih fokus untuk dapat meninggalkan keinginan daging. Tidak serupa dengan dunia ini, tapi serupa seperti Kristus. Lanjut. Ini yang harus kita pikirkan. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini harus kita pikirkan. Semua yang benar, yang mulia, yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Bukan mikirin keinginan daging ya, perkara duniawi, tapi ini yang harus kita pikirkan. So, slide Koko sudah habis. Jadi adik-adik, kesimpulannya adalah materi firman Tuhan hari ini adalah yang pertama,
kita harus memperbaharui pikiran kita supaya supaya kita bisa sepikir seperti Yesus, serupa dengan Kristus, sehingga kita bukan lagi orang yang tidak mengenal Allah, yang pikirannya jauh dan sia-sia, dan karena kebodohan ada dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Kita adalah orang-orang yang telah mengenal Tuhan dengan baik. Untuk itu kita harus memperbaharui pikiran kita di dalam Tuhan, persekutuan dengan Allah, supaya kita bisa menanggalkan manusia lama kita yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Itu kita harus diperbaharui pikiran kita. Yang berikutnya, jangan serupa dengan dunia ini. Jangan serupa dengan dunia ini. Kalau engkau serupa dengan dunia ini, itu berarti engkau sedang menjadi musuh Allah. Engkau sedang berusaha untuk memberontak melawan perintah ketetapan Allah. Dan Allah tidak mau itu. Tuhan mau adik-adik menjadi sahabatnya, yaitu orang-orang yang mengenal Tuhan dengan baik, yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, kekuatan kalian, supaya kalian bisa membedakan, menguji, melakukan mana yang kehendak Tuhan, apa yang baik, apa yang berkenan bagi Tuhan. Kalau engkau mau terbebas dari hukuman ini, engkau harus memperbaharui pikiranmu, engkau harus serupa dengan Kristus, bukan serupa dengan dunia ini. Dan ini harus kita pikirkan, adik-adik. Ini harus kita pikirkan dalam hidup kita. Oke, itu saja dari Koko. Ada yang ingin menambahkan atau ingin bertanya atau masih bingung? Enggak apa-apa.